Ternyata ada orang yang meskipun dia tidak disebutkan mengenal Kristus, dia bukan kelompok murid yang selalu mengikuti Kristus kemana-mana, tetapi dengan rela dia menyediakan tempat untuk Kristus. Perjamuan malam terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus bersama seluruh murid-muridnya syarat dengan makna. Bukan saja untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, tetapi juga punya makna yang baru, yaitu persiapan penderitaan anak manusia untuk menyelesaikan misinya menebus dosa manusia. Perjamuan malam kali itu dipenuhi dengan suasana haru. Tapi sayang, suasana haru yang terjadi saat itu dinodai oleh pengkhianatan dari salah seorang pengikut Kristus. Melalui peristiwa ini kita bisa belajar bahwa bukan saja orang luar yang menolak Kristus, tetapi ternyata ada orang dalam yang menolak dia. Matius 26 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Meski dalam perjamuan itu Tuhan Yesus berupaya untuk mengembalikan Yudas, tapi Yudas bersikeras untuk melanjutkan pengkhianatannya. Saya bacakan ayat yang ke-25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Pertanyaan Yudas ini sebetulnya bertujuan untuk menutupi kejahatannya. Tapi Yesus secara terus terang sudah membongkar rencana busuk Yudas. Kita lihat secara lebih luas. Ternyata di sisi yang lain ada juga orang-orang dari luar yang bisa menerima Kristus. Kita bisa lihat dari orang yang menyerahkan rumahnya untuk dipakai sebagai tempat perjamuan malam Kristus bersama murid-muridnya. Ini tertulis di Matius 26 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku." Ternyata ada orang yang meskipun dia tidak disebutkan mengenal Kristus, dia bukan kelompok murid yang selalu mengikuti Kristus kemana-mana, tetapi dengan rela dia menyediakan tempat untuk Kristus. Hari ini saya mau mengingatkan buat setiap pemirsa, pengorbanan Yesus tidak hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi dia mati di kayu salib untuk semua orang yang mau menerimanya. Pengampunan dosa itu disediakan buat semua orang. Apakah Anda mau menerima Kristus? Tuhan Yesus memberkati.